Kota Batu Punjul Santoso menyatakan banjir bandang yang terjadi Kamis sore telah merusak 22 rumah warga. Saat ini tercatat sebanyak 6 korban dinyatakan selamat, 6 lainnya meninggal dunia dan 3 orang masih dalam pencarian. Tim gabungan hingga kini masih melakukan upaya evakuasi korban terdampak dan pembersihan material banjir. Menjadi juru bicara artinya ini sekarang pakai ini ya Pak? Iya, jadi sekarang komander, kalau saya dan Bu Wali berhalangan baru kepala. Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso juga menyebut penyebab banjir bandang diduga karena alih fungsi lahan dan penebangan hutan. Wakil Wali Kota Batu mengaku mendapat laporan warga adanya pembalakan liar di hulu sungai. Hingga sebuah tim tengah dibentuk untuk menginvestigasi hal tersebut. Kita masih belum mendapatkan laporan yang resmi karena dari Perhutani juga belum mengomunikasikan dengan kita. Mudah-mudahan itu tidak terjadi dari ulah-ulah oknum yang tidak bertanggung jawab yang memotong pohon yang berikutnya berakibat kepada banjir bandang sebanyak itu. Dari beberapa masyarakat katanya ada pengurukan atau penyumbatan di bibir sungai maupun di jembatan-jembatan, terus berikutnya berakibat sungai meluap. Itu juga menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan yang hari ini nanti akan dilaporkan oleh petugas-petugas kita yang kita sampaikan untuk ke daerah-daerah ke 5 tempat itu tadi. Saudara, 6 orang meninggal dalam peristiwa banjir bandang di Kota Batu, Jawa Timur. Tim gabungan saat ini fokus mengirimkan bantuan untuk korban dan membersihkan material sisa banjir. Hari ini ada 4 korban meninggal ditemukan setelah sehari sebelumnya tim SAR sudah menemukan 2 korban meninggal lainnya. Korban yang meninggal ditemukan di sejumlah desa yang terdampak banjir, di antaranya Desa Sidomulyo dan Gripurno. Diduga masih ada lagi 3 korban lainnya yang masih dicari. Desa Bulukerto menjadi lokasi paling terdampak banjir. TNI menerjunkan lebih dari 300 personelnya untuk penanganan bencana ini. Orang anak dan cewek yaitu umur kurang lebih 5-6 tahun. Kemudian total berapa yang sudah ditemukan? Untuk yang ditemukan di Desa Sidomulyo, Dusun Duan ini 3 orang yang di Kecamatan Batu ini. Ya anak umur identitas perempuan, kalau belum tahu identitasnya itu belum diketahui. 315 personel TNI dari Korem 083 Baladika tiba di Dusun Gintung, Desa Bulukerto, Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Mereka diterjunkan untuk membantu mencari korban, sekaligus membersihkan material banjir di 3 titik di Desa Bulukerto yang menjadi wilayah terparah terdampak banjir bandang. Alat berat turut dikerahkan untuk proses pembersihan material banjir. Kita semuanya membantu pemerintah daerah untuk mencari korban yang belum ditemukan. Fokusnya di situ. Hari ini kita upayakan, kita maksimal bersama dengan instansi terkait, ada BPBD, ada Polri, bersama-sama untuk mencari korban. Setelah itu nanti kita akan melaksanakan pembersihan, khususnya di daerah-daerah terdampak. Sebelumnya hujan deras yang mengguyur Kota Batu menyebabkan banjir bandang. Air bercampur lumpur masuk ke rumah warga yang berada di pinggir Sungai Berantas. Ada 6 lokasi yang terdampak banjir bandang di 2 wilayah Kecamatan Bumiaji dan Batu. BMKG menyebut curah hujan yang ekstrim mencapai 80 mm dalam 1 jam, menyebabkan berbagai material seperti tanah, batu, kayu terbawa arus banjir. Banjir semakin diperparah dengan adanya peningkatan debit air di Sungai Berantas dan warga diimbau agar selalu waspada karena intensitas hujan tinggi masih berpotensi terjadi. Kejadian banjir bandang di Malang ya, itu termasuk dalam kategori hujan ekstrim. Kalau dilihat dari pengukuran curah hujan kurang lebih 80,3 mm dalam 1 jam. Ini bisa dikatakan hujannya cukup tinggi dan ekstrim di daerah tersebut, sehingga akumulasi curah hujan ini berdampak kepada genangan ataupun banjir di wilayah tersebut.
Kapolda Jatim Irjen Niko Afinta bersama rombongan meninjau lokasi bencana banjir bandang di Batu, Jawa Timur. Dalam kunjungannya ia meminta warga yang berada di bantaran sungai mewaspadai jalur air jika kembali turun hujan. Warga diimbau untuk mengungsi sementara sebagai langkah antisipasi. Mohon kepada masyarakat khususnya yang nanti apabila terjadi hujan lagi agar mewaspadai betul jalur air nanti akan turun, sehingga nanti kami akan menginformasikan baik kepada masyarakat di sepanjang nanti yang diduga menjadi aliran air untuk mengungsi terlebih dahulu. Ya, tolong mengungsi terlebih dahulu karena keamanan jiwa lebih penting. Untuk mengetahui informasi terkini terkait proses pencarian korban dan pembersihan material banjir bandang di Batu, Jawa Timur, sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV Dini Safira. Dini, apakah ada informasi terbaru mengenai upaya evakuasi dan juga pencarian korban banjir bandang malam ini, Dini? Selamat malam, Cynthia dan juga saudara. Banjir bandang yang melanda Kota Batu pada Kamis sore memang membuat sejumlah warga menghilang. Maka dari itu, pada pagi tadi sejumlah 315 personel TNI diterjunkan untuk kemudian melakukan pembersihan pasca banjir dan juga melakukan pencarian orang-orang yang hilang. Informasi terbaru yang kami dapatkan hingga saat ini, dari total 6 warga yang hilang yang kemudian belum ditemukan menjadi 3 warga. Jadi saat ini ada 3 warga yang masih belum ditemukan, dan info terbaru yang kami dapatkan bahwa pencarian korban akan dilakukan kembali pada besok pagi. Seperti itu, Cynthia. Iya, Dini, lalu seperti apa proses pembersihan material banjir bandang oleh tim gabungan? Berapa alat berat yang diterjunkan dan adakah kendala-kendala yang ditemukan oleh tim gabungan sejauh ini, Dini? Baik, Cynthia dan juga saudara, pada Jumat malam tadi, Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso mendatangi posko BNPB Kota Batu yang terletak di Bumi Aji. Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Batu menuturkan bahwa untuk pembersihan material banjir sejauh ini progresnya sudah mencapai atau melebihi dari 60%. Namun meski begitu, meski sudah melebihi 60%, kendaraan besar seperti mobil masih belum boleh melewati jalanan. Hanya sepeda motor dan pejalan kaki yang boleh lewat, dan warga pun disiagakan untuk kemudian menyaring siapa-siapa saja yang keluar dan masuk ke area kawasan banjir seperti itu. Dan hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi dari pihak BNPB maupun pihak tim SAR maupun dari pihak TNI terkait kendala-kendala yang dialami. Seperti itu, Cynthia. Iya, Dini, BMKG juga mengimbau bahwa potensi hujan dengan intensitas tinggi masih akan terus terjadi. Sudah adakah antisipasi dari pemerintah daerah setempat agar peristiwa serupa tidak terjadi dan menjadikan korban bagi warga sekitar, Dini? Baik, Cynthia dan juga saudara, hingga saat ini baik pihak pemerintah kota maupun pihak relawan atau TNI dan juga polisi masih fokus dalam pembersihan area pasca banjir dan pencarian korban-korban yang hilang. Untuk antisipasi sendiri memang masih belum diberikan keterangan resmi baik dari pihak Pemkot maupun TNI dan polisi. Namun memang kami tadi sempat mewawancarai warga yang terdampak banjir di Kota Malang yang mengatakan bahwa kedepannya untuk kemudian menghindari hal-hal serupa terjadi mungkin perlu untuk diadakan sosialisasi antisipasi bencana kepada para warga yang rentan daerahnya terkena bencana ini agar suatu waktu jika ada bencana terjadi bisa sigap dan tanggap dalam menanggapi bencana tersebut. Seperti itu, Cynthia. Ya, Dini, berapa tepatnya? Puluhan rumah, Cynthia. Dan data ini masih terus bertambah karena proses pendataan masih terus dilakukan. Baik. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Dini Safira, melaporkan langsung dari Batu, Jawa Timur. Terima kasih, selamat malam, Dini. Inilah detik-detik saat banjir bandang menerjang Kota Batu pada Kamis sore. Air bah diketahui menghantam 6 desa. Desa Bulukerto di Kecamatan Bumi Aji terdampak cukup parah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu melaporkan 2 warga meninggal dunia. Tak cuma menghantam bangunan, derasnya arus banjir turut menyeret sejumlah kendaraan. Seperti minibus berwarna putih ini yang terekam kamera warga. Untuk sementara, BPBD Kota Batu mencatat 23 rumah rusak. Sementara 4 mobil dan puluhan motor juga ikut rusak. Lalu,
mengapa terjangan banjir bisa separah ini. Itu tadi kami melihat bahwa itu terjadi fenomena pegunungan alami atau natural dam. Jadi tadi di salah satu desa saya dengar keterangan penduduk bahwa terjadi pegunungan. Jadi air itu tidak mengalir tapi air malah naik ke atas terus kemudian gunung alami dari tanah, batu dan kayu itu jebol gitu. Nah itulah yang menyebabkan banjir bandang. Ini saya kira mungkin harus ada langkah-langkah yang jelas, tegas, berkembang menata daerah